Baik, selanjutnya akan dijelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Kriminalitas merupakan persoalan sosial yang erat kaitannya dengan ketimpangan sosial ekonomi, seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketidakmerataan pembangunan manusia. Di Indonesia, peningkatan kriminalitas di beberapa wilayah terjadi meskipun capaian pembangunan nasional menunjukkan perbaikan yang mencerminkan adanya ketimpangan antar provinsi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam pencapaian SDGs Poin 16, yaitu Peace, Justice, and Strong Institution, sehingga penelitian ini menganalisis faktor-faktor sosial ekonomi dan keterkaitan spasial kriminalitas antar provinsi guna mendukung kebijakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya untuk variabel independen yang digunakan. Tingkat pengangguran terbuka digunakan karena keterbatasan kesempatan kerja dapat mendorong individu memilih aktivitas ilegal sebagai sumber pendapatan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Economic Theory of Crime. Nah, selanjutnya tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan mencerminkan tekanan ekonomi yang dapat memicu perilaku kriminal akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, sesuai dengan strain teori. Variabel selanjutnya adalah indeks pembangunan manusia. IPM digunakan untuk menggambarkan kualitas pembangunan manusia, di mana rendahnya akses pendidikan dan kesehatan meningkatkan kerentanan sosial terhadap kriminalitas. Sebagaimana yang dijelaskan dalam teori human capital. Sementara itu, Gini rasio merepresentasikan ketimpangan pendapatan yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan ketidakstabilan sosial, yang menurut relative deprivation theory berkontribusi terhadap peningkatan kriminalitas. Nah, selanjutnya ada metode analisis. Yang pertama ada permodelan spatial econometrics yang nantinya hasil akhir modelnya adalah menggunakan SEM. Nah, spatial econometrics ini digunakan untuk mempertimbangkan adanya keterkaitan antar wilayah atau spatial dependence yang dapat memengaruhi hubungan antara faktor sosial ekonomi dan tingkat kriminalitas provinsi di Indonesia. Melalui pendekatan ini, peneliti mampu menganalisis pengaruh langsung atau direct effect dan pengaruh tidak langsung atau indirect effect yang muncul akibat efek limpahan atau spillover antar wilayah. Nah, yang kedua ada permodelan spatial interpolation yang nantinya akan menggunakan ordinary kriging. Nah, permodelan interpolasi ini digunakan sebagai pendekatan eksploratif untuk menggambarkan sebaran spasial tingkat kriminalitas secara kontinu, sehingga memberikan visualisasi pola kriminalitas yang lebih komprehensif dan melengkapi hasil analisis ekonometrika spasial. Nah, agar lebih paham lagi, maka kita akan langsung saja ke dashboard analisisnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam dashboard analisis tingkat kriminalitasnya. Nah, pertama-tama di sini ada tab Home yang dimana dijelaskan bahwa dashboard ini tentang apa. Lalu ada fitur-fitur utamanya. Yang pertama ada analisis analisis asumsi klasik regresi WLS, uji autokorelasi spasial menggunakan Morans, Ayer, dan juga Gersey. Lalu ada analisis LISA dan hotspot atau cold spotnya. Lalu ada model ekonometrik spasial, ada SAR, SEM, SDM, dan juga SAC. Lalu ada kriging, ada ordinary kriging untuk interpolasi spasialnya. Lalu ada perbandingan model dengan IC atau BIC. Nah, untuk memulai analisisnya kita akan lanjut ke tab data upload. Oke, di sini bagi teman-teman yang ingin mencoba menggunakan dashboard ini, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Kalau dari teman-teman mau mencoba, teman-teman bisa menggunakan data contoh. Cuman karena ini ingin melihat hasil analisis dari tingkat kriminalitasnya, maka kita akan masukkan data dari variabel yang kita analisis seperti itu. Nah, di sini kita juga memasukkan file untuk petanya atau titik-titik koordinatnya menggunakan shapefile. Nah, di sini kita menggunakan 4 shapefile, yaitu ada yang berformat SHP, SHX, DBF, dan juga PRJ. Namun untuk PRJ ini dia opsional, jadi untuk teman-teman kalau misalkan tidak ada dalam format PRJ-nya pun tidak apa seperti itu. Lalu kita pencet load data. Nah, kalau sudah load data, nanti akan ada tulisan data loaded successfully dengan jumlah observasi 34. Lalu ada preview datanya juga. Disclaimer mengapa jumlah observasinya 34.
walaupun ini menggunakan data dari tahun 2024, dari sumber datanya, dari pusat data Polri untuk jumlah kejahatan ini terdapat 4 provinsi yang tidak ada datanya, yakni Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, dan juga Papua Selatan, seperti itu. Kalau sudah, kita bisa lanjut ke tab selanjutnya. Oke, sekarang masuk ke dalam tab deskriptif yang dimana ini merupakan hasil dari analisis statistika deskriptif. Ada jumlah observasi, ada rata-rata dari kriminalitas, rata-rata variabel kemiskinan, dan juga rata-rata IPM. Seperti itu. Dan ada juga tabel statistik deskriptifnya yang dimana rata-rata dari criminal rate ada 223,58, jumlah penduduk miskin ada 683,41, tingkat pengangguran terbuka ada 4,46, yang untuk IPM ada 73,56, Gini rasio ada 0,37, ada juga nilai minusnya, ada juga nilai minimalnya, ada juga nilai maksnya, dan juga ada standar deviasinya seperti itu. Di bawahnya ada distribusi variabelnya, ada juga correlation matrixnya seperti berikut. Nah, dilanjut ada tab peta. Di sini disajikan peta provinsi Indonesia beserta dengan jumlah atau nominal datanya di tiap-tiap variabel dan tiap-tiap provinsi. Gitu. Misal dengan variabelnya tingkat kriminalitas, lalu dilihat di Provinsi Sumatera Selatan, tingkat kriminalitasnya 255,1. Lalu untuk Kalimantan Tengah 134,46. Nah, selanjutnya masuk ke dalam tab autokorelasi yang menggunakan statistik uji, Morans I, dan juga Gerisi. Bisa dilihat dari outputnya, output menggunakan RStudio, p-value-nya sebesar 1,047 dikali 10 pangkat min 9, lalu Moran I statistiknya 0,86. Artinya, adanya autokorelasi spasial positif yang sangat signifikan pada distribusi tingkat kriminalitas antar provinsi. Nah, hasil Gerisi sendiri itu p-value-nya 3,117 dikali 10 pangkat min 5, yang dimana sangat jauh, sangat di bawah, sangat kurang dari 0,05, dan juga Gerisi statistiknya 0,1429. Artinya, ini memperkuat temuan tersebut dari Morans I dengan mengindikasikan pola pengelompokan spasial yang kuat pada skala lokal. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada tab hotspot yang dimana di sini merupakan hasil visualisasi dari G untuk hotspot analisis. Bisa dilihat bahwa hotspot atau wilayah terlihat merupakan hotspot itu adalah wilayah di Indonesia bagian timur, yakni ada Papua Barat, ada juga Papua seperti itu. Nah, dengan yang lainnya itu mengindikasikan bahwa mereka not signifikan atau bukan hotspot seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tab model OLS yang dimana di sini dipaparkan atau disediakan hasil output dari analisis model OLS-nya. Bisa dilihat bahwa variabel-variabel prediktornya yakni jumlah penduduk miskin, TPT, IPM, Gini rasio itu signifikan mempengaruhi variabel responnya. Ya, variabel responnya yaitu tingkat kriminalitas. Dengan multiple R-square-nya 0,47 atau 47%. Hal itu mengindikasikan bahwa kemungkinan terdapat pengaruh spasial yang tidak terakomodasi, sehingga analisis lanjutan untuk model ekonometrika spasial ini sungguh relevan dan terdapat alasannya seperti itu. Nah, dilihat dari Morans I residualnya, itu p-value-nya 0,01 atau kurang dari 0,05. Artinya itu signifikan bahwa terdapat autokorelasi yang tidak ditangkap atau tidak ditangani oleh model OLS. Maka keputusannya adalah lanjut untuk mencari spatial econometric models yang bisa menangkap autokorelasi spasialnya seperti itu. Nah, di sini juga dijalankan diagnostik tes menggunakan raw score atau Lagrange multiplier dan hasilnya p-value 0,0005. Artinya signifikan bahwa model OLS tidak lagi memadai dan model ekonometrika spasial itu perlu digunakan seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam tab model spasialnya. Di sini disajikan pemilihan model spasial dasar SEM, SDM, SAC. Namun pada video ini akan
dilakukan pengecekan model untuk Lagrange multiplier lag dan Lagrange multiplier errornya. Seperti itu. Maka yang akan diujikan itu SAR dan SEM. Kita pencetakan model, maka nanti akan keluar output dari SAR dan SEM-nya. Seperti ini. Nah, terdapat hasil summary dari RStudio-nya. Nah, bisa dilihat bahwa p-value dari uh, lag LM lag itu signifikan. Jadi, model SAR ini cocok untuk mengatasi autokorelasi yang tadi tidak bisa diatasi oleh model OLS seperti itu. Nah, model SAR ini direkomendasikan jika variabel dependen tetangga berpengaruh, spasial lag koefisien signifikan, IC atau BC lebih rendah dibanding OLS seperti itu. Lanjutnya ada model SEM atau hasil dari Lagrange multiplier error. Bisa dilihat bahwa p-value-nya 3,9465 dikali 10 pangkat min 06. Ini artinya signifikan, artinya model SEM ini dia cocok untuk dilakukan pengatasian autokorelasi yang tidak bisa diatasi oleh model LS sebelumnya. Seperti itu. Lalu nilai AIC-nya sebesar 404,92. Model SEM ini direkomendasikan jika residual menunjukkan autokorelasi spasial, IC atau BIC lebih rendah dibandingkan model lain, spatial error signifikan p-value kurang dari 0,05 seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin kita masuk ke perbandingan model saja sebelum ke kriging, ordinary kriging. Nah, berikut ada tabel perbandingan modelnya dari model spasial yang tadi kita jalankan, ada SAR dan SEM, lalu juga ada OLS sebagai pembanding atau base modelnya. Bisa dilihat bahwa AIC dari SEM merupakan AIC atau alkaik indikator kriterion terkecil, yakni 404,92. Maka berdasarkan nilai AIC dan BIC-nya, SEM ini dipercaya menjadi model terbaik untuk model ekonometrika spasialnya. Ada juga grafik yang menunjukkan bar chart-nya atau histogramnya untuk AIC comparison dan BIC comparison seperti itu. Lower is better, jadi yang lebih rendah itu yang lebih baik. Seperti itu. Maka dipilihlah model SEM. Nah, untuk ordinary kriging prediction dari hasil SPP plotnya, peta variance ordinary kriging ini memperlihatkan tingkat ketidakpastian prediksi yang tidak merata secara spasial dengan nilai variance relatif rendah pada wilayah tengah yang berdekatan dengan lokasi titik observasi. Lalu dari variance yang meningkat tajam menuju bagian tepi wilayah, khususnya di sisi barat dan timur. Nah, tingginya variance pada wilayah pinggiran ini itu tuh menunjukkan bahwa hasil prediksi residual SEM di area tersebut kurang andal dan harus diinterpretasikan dengan hati-hatian terutama untuk kepentingan inferensi spasial. Gitu. Untuk kesimpulannya, tingkat kriminalitas antar provinsi di Indonesia menunjukkan ketergantungan spasial yang signifikan, sehingga regresi konvensional tidak memadai dan spatial error model TSEM menjadi pendekatan yang terbaik. Interpolasi spasial terhadap residual model mengungkap adanya variasi lokal yang belum sepenuhnya dijelaskan serta tingkat ketidakpastian yang berbeda antar wilayah. Temuan ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan faktor spasial dan heterogenitas lokal dalam analisis kriminalitas guna mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran antar wilayah. Untuk sarannya, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan unit analisis yang lebih rinci, seperti tingkat kabupaten atau kota, agar variasi spasial lokal dapat ditangkap dengan lebih baik. Dan penambahan variabel kontekstual seperti kepadatan penduduk, tingkat urbanisasi, dan indikator penegakan hukum juga berpotensi meningkatkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi kriminalitas. Selain itu, pengembangan analisis ke arah spasiotemporal dapat digunakan untuk mengkaji dinamika perubahan kriminalitas antar wilayah dari waktu ke waktu. Mungkin itu saja untuk video ini. Semoga dari teman-teman semua sudah memahami tentang permodelan ekonometrika khususnya SEM dan permodelan interpolasi khususnya ordinary kriging serta pengaplikasian dashboard dalam menganalisisnya. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.